Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi yang selanjutnya ya, yaitu tentang cerita fantasi. Di antara kalian mungkin ya sudah tahu, sudah mengenal tentang cerita fantasi ini ya. Nanti Ibu akan menjelaskan pengertian, struktur, dan ciri dari cerita fantasi. Diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kamu bisa mengetahui ketika kamu membaca sebuah cerita, kamu sudah tahu, oh ini adalah cerita fantasi, oh ini adalah teks deskripsi, oh ini adalah cerita narasi. Jadi kamu harus bisa membedakan setiap teks itu. Nah, setelah pembelajaran ini, Ibu harapkan kalian tahu ketika membaca sebuah cerita fantasi, kamu tahu ini adalah termasuk cerita fantasi. Dan setelah ini, Ibu harap juga kamu akan bisa menuliskan sebuah cerita fantasi karangan kamu sendiri. Ya. Mulai dari pengertian. Tapi sebelumnya, di antara kalian mungkin yang suka menonton film, ya, pasti akan tahu ya dengan cerita Aladin, kemudian Putri Duyung, kemudian Si Tuba Gendit, Bandung Bondowoso, Sangkuriang. Nah, gitu ya. Kamu pasti sudah tahu mungkin ya, sudah nonton filmnya atau baca ceritanya gitu ya. Kelima cerita atau film yang barusan Ibu sebutkan itu termasuk ke dalam cerita fantasi gitu ya. Mengapa? Karena dalam cerita itu terdapat hal-hal yang sesuai dengan ciri-ciri cerita fantasi yang nanti akan Ibu jelaskan setelah ini ya. Kita mulai dari pengertian. Apa itu cerita fantasi? Jadi, cerita fantasi ini merupakan jenis narasi atau jenis cerita di mana pengarang bisa mengembangkan kreativitas yang dimiliki karena memang cerita ini hanyalah fantasi dari dirinya sendiri. Secara umum, teks cerita ini hampir sama dengan teks narasi secara keseluruhannya ya. Namun, memiliki perbedaan pada alur, unsur, serta struktur cerita yang digunakan, di mana cerita biasanya cenderung dilebih-lebihkan. Ya. Cerita fantasi bisa dibilang sebagai sebuah kisah atau cerita karangan dengan alur yang normal, namun sifatnya imajinatif atau imajinasi, hayalan, ya. Seringkali berbagai unsur di dalam cerita tersebut, seperti peristiwa yang terjadi di dalamnya, tidak akan pernah benar-benar terjadi di dunia nyata. Artinya itu hayalan, ya, fiktif, ya, tidak nyata, supranatural atau misalnya tidak mungkin gitu ya. Nah, setelah kita tahu pengertian dari cerita fantasi ini, kita kan nanti harus belajar ya, kamu gitu ya, belajar menuliskan sebuah cerita fantasi karangan kamu sendiri. Sebelum kita menulis sebuah cerita itu, kita harus mengetahui dulu struktur teksnya seperti apa. Yang namanya struktur itu kan ada struktur organisasi misalnya ya, ada struktur tubuh misalnya. Nah, struktur itu adalah bagian-bagian itu dari A sampai Z gitu. Kalau struktur tubuh berarti mulai dari kepala, kemudian badan, lalu kaki. Seperti itu kan? Tidak mungkin misalnya kalau struktur tubuh itu dimulai dengan kaki dulu di atas atau badan dulu di atas, kepala di tengah, kan tidak mungkin. Ya. Jadi struktur itu adalah ketika kamu menulis sebuah cerita fantasi nantinya, kamu harus mengikuti strukturnya, dimulai dari apa dulu. Kalau struktur tubuh kan mulai dari kepala, badan, lalu kaki. Kalau struktur organigram misalnya ya, mulai dari ketua, kemudian wakil ketua, sekretaris, bendahara, lalu seksi-seksi. Dalam struktur organigram itu tidak akan mungkin di atasnya itu seksi-seksi dulu atau bendahara dulu lalu ketua di bawah, tidak kan? Nah, jadi struktur cerita fantasi ini dibagi menjadi 4. Ketika kamu misalnya nanti menulis sebuah cerita fantasi, harus dimulai dengan apa dulu? Yang pertama itu
orientasi atau perkenalan. Di dalam paragraf orientasi atau perkenalan, ini berarti paragraf awal ya, di pertama. Di sini penulis akan memperkenalkan tokoh, tema, serta alur cerita kepada pembaca. Ya. Lalu setelah itu, setelah diorientasi, dikenalkan tokohnya, temanya, alurnya gitu ya. Lalu masuk ke konflik. Struktur yang kedua. Konflik ini adalah timbul masalah ya. Masalahnya bisa beragam ya. Jadi di dalam konflik ini timbul masalah sampai masalah itu memuncak gitu. Semisalnya seorang tokoh atau satu tokoh gitu ya, bertemu dengan tokoh yang lain, tokoh A dengan tokoh B misalnya, bertemu, mereka berselisih, kemudian ada konflik gitu. Konfliknya bisa apa aja, misalnya berebut makanan atau misalnya berantem atau bagaimana gitu ya. Itu konflik, timbul masalah di sana. Puncak masalah misalnya ketika dalam adu argumentasi, saling berbicara gitu ya. Kemudian puncak masalahnya mereka berkelahi atau bagaimana gitu. Nah, itu konflik. Dalam paragraf itu termasuk ke dalam konflik strukturnya itu ya. Lalu setelah konflik, struktur yang ketiga adalah resolusi. Resolusi ini adalah penyelesaian masalah. Nah, mungkin ketika si tokoh A dengan si tokoh B ada konflik, lalu sampai ke puncak masalah, ada tokoh C misalnya yang datang melerai, akhirnya diselesaikan dan akhirnya terdapat kesepakatan atau ada resolusi, ada penyelesaian masalah. Nah, itu resolusi ya. Kemudian struktur yang keempat adalah akhir cerita. Namanya juga kan akhir cerita, berarti penutup dari cerita itu sendiri. Dalam akhir cerita atau dalam bagian sesi struktur yang keempat ini, penutup, bisa ditambahkan oleh kamu juga pesan moral dari cerita itu sendiri. Nah ya, jadi struktur cerita fantasi dibagi menjadi 4 bagian. 1. Orientasi atau perkenalan. Yang kedua, konflik. Yang ketiga, resolusi. Yang keempat adalah akhir cerita. Nah, setelah struktur, setelah pengertian struktur, kita sekarang mulai maju ke ciri-ciri cerita fantasi. Nah, semua teks, semua cerita itu pasti ada cirinya yang sangat tergambar dalam cerita itu sendiri setelah kita membaca dari awal hingga selesai gitu ya. Ciri-ciri cerita fantasi yang pertama, ada keajaiban atau sesuatu yang aneh dan misterius dalam cerita itu. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal yang sifatnya tidak nyata, ajaib, dan misterius. Pokoknya sesuatu yang tidak kita temui dalam dunia nyata. Ini adalah dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Nah, sehingga tidak mungkin dijadikan biasa. Jadi ini dalam cerita fantasi ini ada keajaiban, ada sesuatu hal yang aneh dan misterius yang tidak terjadi di dunia nyata ya. Biasanya tokoh dan latar yang diciptakan penulis tidak ada itu di dunia nyata atau modifikasi dari dunia nyata. Nah ya, semisalnya ada keajaiban atau sesuatu yang aneh dan misterius itu misalnya karpet dalam ajaib, Aladin gitu ya, karpet yang bisa terbang itu adalah sesuatu yang aneh dan misterius yang tidak terjadi di dunia nyata ya. Jadi ada keajaiban. Atau semisalnya si Aladin kan, dalam tokoh Aladin itu ada lampu yang bisa mengeluarkan jin. Itu adalah sesuatu hal yang aneh dan misterius kan. Nah, itu termasuk kalau misalnya kamu menemukan hal yang aneh dan misterius dalam sebuah cerita, itu udah dipastikan bahwa itu adalah cerita fantasi gitu ya. Lalu ciri yang kedua adalah ide cerita itu terbuka. Jadi penulis cerita fantasi itu diberikan keleluasaan untuk
mengeksplor imajinasinya gitu, berhayal sesukanya mau seperti apa. Semisal kamu mau menceritakan seorang tokoh yang bisa mempunyai kekuatan hebat, misalnya dari tangannya bisa mengeluarkan api atau misalnya air, kekuatan-kekuatan yang tidak terjadi di dunia nyata, itu boleh. Jadi ide cerita itu terbuka. Nah, ini artinya penulis bebas menuangkan segala imajinasinya atau bebas berhayal, tidak ada batasan terhadap realitas atau kehidupan nyata, sehingga penulis atau pengarang bisa mengembangkannya dengan sesuka hati. Nah, tema atau ide yang paling sering dikaitkan dengan cerita jenis ini adalah tema-tema supranatural, ya, kemudian mistis, horor, fiksi ilmiah atau science fiction, ya, dan sebagainya. Ada kalanya, meski ide cerita bersifat sederhana, namun selalu ada pesan menarik di balik setiap cerita ini. Nah, jadi ide cerita terbuka ya, boleh seperti apa, ya. Kemudian ciri yang selanjutnya, yang ketiga, latar bisa menembus ruang dan waktu. Cerita fantasi bisa menggunakan latar apapun dalam penulisannya. Misal, mulai dari yang ada dalam kehidupan sehari-hari hingga yang tidak ada atau bersifat karangan. Jalinan peristiwa pada cerita ini juga bisa berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Semisalnya, seorang tokoh yang menemukan sebuah kotak misalnya, terus ketika membuka kotak itu si tokoh itu bisa masuk ke dimensi lain atau ruang waktu yang lain. Misalnya kamu yang berada di tahun 2020 ketika membuka sebuah kotak misalnya, terus bisa berpindah ke waktu yang lain, zaman dahulu, boleh. Atau misalnya bisa berpindah ke zaman selanjutnya 2030, boleh seperti itu ya. Jadi latar itu bisa menembus ruang dan waktu. Selanjutnya, ciri dari cerita fantasi ini adalah ada tokoh yang tak biasa atau unik. Nah, dalam tokoh ini misalnya tokohnya itu berada pada waktu yang tepat yang berbeda zaman, boleh. Atau kehidupan sehari-hari itu tidak terbatas ya. Jadi misalnya tokohnya bisa mengeluarkan kekuatan-kekuatan hebat gitu, supranatural, mistis atau horor. Nah, itu boleh seperti itu. Jadi ada tokoh yang tak biasa atau unik gitu ya di sana ya. Jadi tokohnya itu tidak ada di dalam dunia nyata gitu, tidak kan, kalau dalam dunia nyata itu tidak mungkin punya kekuatan-kekuatan seperti itu ya. Contohnya juga kan kayak Doraemon, Naruto, itu kan tokoh-tokohnya itu punya hal yang unik atau yang tak biasa. Nah, itu termasuk fantasi gitu ya, tokohnya itu. Jadi tokohnya itu tak biasa atau unik gitu ya. Lalu ciri selanjutnya adalah fiktif semata, artinya bersifat fiktif bukan kejadian nyata. Meski ada juga yang diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, hanya saja itu dilebih-lebihkan gitu ya, jadi hiperbola gitu. Kemudian ciri yang selanjutnya adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi ini bervariasi, tidak melulu dalam bentuk bahasa formal ya, tidak harus resmi bahasanya, tidak selalu seperti itu. Boleh menggunakan bahasa pergaulan sehari-hari dengan teman kamu, boleh juga menggunakan bahasa daerah gitu yang dicampur gitu kan ya. Nah, itu tidak menutup gitu ya, harus satu bahasa seperti itu. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu mengenai cerita fantasi, tentang pengertiannya, lalu struktur teksnya, lalu ada ciri-cirinya. Diharapkan setelah ini kamu bisa paham gitu ya, ketika membaca kamu sudah paham, oh ini cerita fantasi. Lalu ketika menulis, nanti berlatih menulis sebuah cerita fantasi, kamu harus mengikuti strukturnya ya, mulai dari orientasi, lalu konflik, resolusi, dan akhir cerita. Itu harus runtut seperti itu ya, jadi berurutan, tidak boleh mulai dari akhir cerita dulu baru konflik atau bagaimana loncat-loncat, tidak boleh ya. Nah, selanjutnya ciri-cirinya kan tadi Ibu sudah jelaskan, jadi selalu ada keajaiban ya di sana. Jadi kamu ketika sudah mendengar penjelasan ini, lalu silakan kamu baca ya materi ini baik-baik, pahami, lalu dengarkan saksikan atau simak penjelasan Ibu di video ini gitu ya. Setelah ini kamu nanti diharapkan bisa tahu gitu
oh ini cerita fantasi, dan kamu bisa membuatnya nanti ya. Mungkin itu saja yang ingin Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini, dan mohon kerjasamanya bagi kalian yang belum mengerjakan tugas, segera penuhi tugasnya ya. Terima kasih. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap semangat ya. Dadah.